Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yang terhormat, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu memberikan rahmat sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Shalawat dan salam semoga kita tercurahkan kepada Nabi Baginda Muhammad SAW yang telah memberikan tuntutan serta bimbingan kepada kita sehingga kita berada di jalan yang terang benderang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan serta teman-teman mahasiswa yang sudah berkumpul pada pagi hari ini dan pada acara hari ini. Saudara-saudaraku, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan dalam pentingnya mutu pendidikan dan guru profesional. Hadirin yang saya hormati, pendidikan berperan dalam hal membangun kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Dengan demikian, pendidikan akan semakin dipandang ke depan karena memiliki sumber daya manusia yang memadai serta mampu bersaing. Oleh karena itu, kita sebagai ujung tombak pendidikan harus senantiasa bertujuan berjenjang bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan agar pendidikan yang semakin merata di seluruh daerah dapat terrealisasi tanpa terkecuali. Kendala yang sering kita hadapi adalah minimnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pendidikan. Banyak masyarakat yang menilai bahwa pendidikan tidaklah begitu penting. Itu salah. Sebagai tenaga pendidik, hal yang pertama harus kita lakukan ialah selain membangun prestasi generasi yang akan datang, kita perlu melakukan inovasi pada bidang pengajaran di dalam suatu pendidikan. Mungkin anak didik kita sudah terlalu bosan dengan cara belajar yang bisa dibilang monoton, tanpa menghidupi suasana yang di hati mereka. Dan hal inilah yang membuat harus diubah melalui cara belajar yang berbeda. Untuk itu, Bapak dan Ibu pengajar sekalian, saya di sini mengajak semua lapisan pendidikan untuk membangun sistem belajar yang menyenangkan atau hal yang baru, yang menyenangkan, baik yang bersahabat. Melihat keadaan di Indonesia ini, kita sangat menyayangkan, menyedihkan. Bukan hanya permasalahan sarana dan prasarana saja pendidikan di Indonesia. Bahkan orang-orang yang seharusnya menjamin pendidikannya di Indonesia pun justru harus mencuri hak anak-anak bangsa dengan melakukan korupsi serta dana pendidikan yang seharusnya dapat dimanfaatkan bersama untuk kepentingan generasi Indonesia. Pendidikan harus dimanfaatkan bersama untuk kepentingan generasi muda yang akan datang. Pendidikan yang hanya terfokus atau terpusat di daerah perkotaan saja umumnya yang mudah terjangkau merupakan permasalahan utama bagi Indonesia. Jadi di daerah perbatasan ini sudah sangat tertinggal oleh daerah perkotaan. Sementara di daerah terpencil ataupun di daerah perbatasan justru kurang perhatian dan dicampakkan. Keadaan inilah yang disebabkan karena keterbatasan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke. Dari daerah pelosok yang menyebabkan rasa enggannya tenaga pendidik ataupun tenaga pengajar di sana. Indonesia butuh tenaga pelajar yang sangat betul-betul ikhlas dan tersentuh hati nuraninya untuk kemirisan pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah pelosok.
Masyarakat bukan hanya pemerintah harus meningkatkan perhatian terhadap saudara-saudara kita di daerah pelosok, baik dari segi pendidikan maupun dari segi kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada pun peran guru terhadap pendidikan. Guru mempunyai peran dan kedudukan yang sangat-sangat penting dan strategis serta pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan. Guru merupakan tenaga pendidik yang menghasilkan anak didik yang berkualitas serta memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Selain itu, guru mempunyai tugas ganda seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik untuk mengarahkan ataupun menghasilkan SDM, sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. Peran guru ialah hal yang sangat vital ataupun hal yang sangat penting. Seseorang pendidik sangatlah penting, terlebih objek yang menjadi sasaran pekerjaannya adalah anak didik yang diibaratkan seperti kertas putih. Gurulah yang menentukan apa yang hendak dituangkan dalam kertas tersebut. Berkualitas ataupun tidaknya tergantung sejauh mana guru bisa menempatkan dirinya sebagai tenaga pendidik yang memiliki kapasitas dan kompetensi profesional dalam mengarahkan individu-individu menjadi sosok yang memiliki karakter dan mentalitas, kualitas yang bisa diandalkan dalam proses pembangunan suatu bangsa. Oleh karena itulah, peran guru sangatlah penting untuk pembangunan nasional bangsa Indonesia, serta melahirkan generasi-generasi yang berkualitas untuk di masa yang akan datang. Tentunya, kami harapkan semoga nantinya pendidikan di Indonesia semakin meningkat. Dalam mutu pendidikan serta Indonesia harus memiliki guru yang benar-benar profesional dalam segi mendidik generasi bangsa, serta pendidikan Indonesia semakin berkembang dan merata agar seluruh di negeri ini memiliki pendidikan jenjang yang sama tanpa terkecuali ataupun yang lebih layak dari sebelumnya. Kesimpulannya, bahwa pendidikan harus senantiasa berjuang bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan agar pendidikan yang merata di seluruh daerah dapat terrealisasikan tanpa terkecuali. Guru mempunyai tugas ganda seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai, mengevaluasi peserta didik untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan atau di masa yang akan datang. Adanya perubahan zaman seperti guru membekali anak didik antara lain meliputi keterampilan berpikir kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, serta mampu berkolaborasi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita tetap dalam lindungan dan rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Dan apabila ada sepatah kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.